Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bar tersebut diberikan jerami di bawah tentara. Ibu-ibu guru sekalian, izinkan saya memandu acara. Perkenalkan, saya Sri Krisnaningki yang akan membantu acara pada hari ini. Beli kurma depan bandara. Buah salak dekat jembatan. Mari bersama kita buka acara. Semoga kelak tiada hambatan. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Kemudian saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini, yaitu pertama pembukaan, pembacaan doa, penyampaian materi, penetapan budaya positif, kemudian masukan dan saran atau testimoni dan penutupan. Kemudian selanjutnya acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Julena. Kemudian acara selanjutnya itu sambutan dari Kepala Sekolah DKI kepada Ibu PSPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita masih diberikan Islam sehat, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri kegiatan dari guru kita yang termasuknya adalah calon guru penggerak yang akan menyampaikan apa materi pada hari ini di ruangan sekolah kita yang sekolah hari ini. Salam dan salam dan senantiasa yang kita kepada guru kita di desa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita dan selalu mengadani Rasulullah dan Islam sebelumnya dan kesempatannya. Pada di sini saya mengucapkan selamat kepada salah satu guru yang kita tersebut yang mana pada saat ini sudah melalui
Sigit, yang mana mudah-mudahan dalam kegiatan hari ini apa yang akan disampaikan oleh narasumber sebagai penonton guru-guru yang lainnya memberikan motivasi untuk guru-guru sejawat, kemudian untuk orang tua juga, dan khususnya nanti Ibu Dr. Sigit dapat mengambil nilai positif dari paparan materi yang ada di dalam kita. Mungkin hanya ini saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sigit yang memberikan pemaparannya. Kemudian sebelum ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi, saya membaca paparan atau materi. Pertama, menyimak dengan baik saat ada yang berbicara. Yang kedua, HP di silent. Yang ketiga, izin ketika ingin pergi ke toilet, izin terlebih dahulu. Kemudian pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu budaya positif, perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Demikian itu pembahasan yang akan dibahas oleh Ibu Nurul Istiqomah. Kepada Ibu Nurul Istiqomah MPD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini sudah dapat menghadiri pemaparan saya pada hari ini dengan tema yaitu diskriminasi budaya positif PKID Pulau Wonosobo. Di sini adalah aksi nyata, tugas aksi nyata maupun aksi yang tepat. Saya Guru Istiqomah sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kuburaya. Insya Allah di sini saya akan memaparkan hasil budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah dan juga sudah saya pelajari selama melakukan pendidikan guru penggerak. Sebelum itu, biar semangat karena udah siang nih, pasti ngantuk, tapi semuanya kita semangat dulu. Kalau saya bilang semuanya, kalau saya bilang bisa, jawabnya bisa, 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 yes, Allahu Akbar. Jadi tadi kita kalau saya bilang bisa, berarti jawabnya bisa, 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 yes, Allahu Akbar. Kita sama-sama ya ibu-ibu ya. Boleh berdiri aja ibu-ibu. Sekat dan sikat. Sekarang ibu-ibu boleh letakkan barang yang ada di atas meja, boleh apa? Boleh pulpen, boleh HP, boleh buku. Di atas meja simpan. Kalau itu minuman, berarti ini ya, sikut ini di sini. Kalau saya bilang sakit, berarti di sini. Kalau saya bilang sekat, berarti tutup matanya. Kalau saya bilang sikat, ambil barangnya cepat-cepat. Ambil, tapi bukan ambil punya sendiri, ambil punya yang tadi sudah berdua tadi itu. Ya, rebutan tadi itu rebutan. Ya bisa ya. Oke, siap. Kita mulai ya. Kita mulai dari sakit, sekat, sikut, sakit, sekat, sikut, sakit,
selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh MC. Kalau pembahasan kita di sini ada budaya positif, perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Yang pertama, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Budaya positif merupakan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah adalah tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan kolaborasi, rasa saling menghargai, dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Yang kedua yaitu tentang perubahan paradigma. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di sini saya akan memberikan perubahan paradigma yang akan saya minta dari ibu-ibu, yaitu ada Umi Ulfa dan Muya. Boleh maju ke depan. Sini kita akan melihat ilusi tentang perubahan paradigma. Muya dan Umi Ulfa. Di sini ada ada Umi Ulfa dan ada Muya. Di sini saya akan meminta Umi Ulfa untuk mensobeklah secari kertas. Nah, Umi Ulfa sudah mengambil kertas, lalu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda yang Anda sukai dan yang Anda miliki. Sudah. Selanjutnya, letakkan salah satu tangan Anda, dan genggam benda yang tadi. Nah, tulisan tadi yang sudah kertas tadi dengan segala daya digenggam kuat-kuat. Buatlah sebuah kepalan yang sangat kuat. Lalu Buya akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta untuk memberikan Umi Ulfa untuk memberikan benda tersebut, dan bisa juga dengan cara nanti Muya ini bisa dengan memujuk, mengancam, merayu, menyuap, apa saja yang dapat bisa membuka kepalan dari yang Umi Ulfa. Boleh coba Muya? Kita akan melihat Umi Ulfa dan Muya. Apa itu? Boleh tidak? Saya melihatnya. Iya, ini aja. Iya aja. Gimana kalau kamu ngeliatin ke aku masih dapat permen? Tidak juga. Kalau aku buka sesuatu itu banyak. Tidak juga. Gimana kalau nanti kalau kamu tak kasih, aku pukul kamu loh. Coba umumnya untuk berusaha buka. Boleh lah, boleh. Boleh aku yang ini, aku nggak boleh.
kontrol. Jadi di sini ilusi tadi guru mengontrol murid. Boleh dipisahkan dulu. Guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut tidak memilih untuk melakukannya. Jadi kan Wilpan tidak mau tidak mau melakukannya. Jadi kita tuh sebagai guru yang pastinya tidak bisa memaksa seorang murid untuk melakukan sesuatu yang sudah dia anggap tadi. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya ini untuk dikontrol oleh kita sebagai guru. Saat ini bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya ada ilusi tentang bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk merasa murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan secara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Untuk ilusi yang ketiga, di sini ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka waktu panjang, tidak baik untuk jangka waktu panjang. Kalau kita memaksa anak dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Di sini kan anak pasti akan merasa jengkel, tidak senang pada gurunya ketika kita sebagai guru ini memaksa anak. Ilusi selanjutnya yaitu jadi di sini perubahan paradigma, siapakah pemegang kontrol sesungguhnya? Jadi menurut ibu-ibu tadi yang memegang kontrol tadi siapa? Apakah Buya tadi? Apa Umi Ulfa? Iya, yang memegang kontrol tadi adalah Umi Ulfa ini sebagai guru. Jadi di sini jawabannya tentu saja kita sendiri. Berarti Umi Ulfa tadi yang memegang kontrol atas kepalan tangan yang dibuatnya tadi. Apakah kita mau membuka atau menutupnya itu tergantung pada diri Umi Ulfa tadi, pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Jadi untuk perubahan paradigma sampai di situ tadi ada 4 yang tadi ilusi tadi yang sudah saya sampaikan, dan di situ tadi sudah ada praktek tentang ilusinya. Selanjutnya saya akan memaparkan disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, menguasai diri, dan membentuk kepercayaan diri. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebaikan. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan karena paksaan, pujian, ataupun hukuman. Selanjutnya tadi sudah kita sampaikan tentang nilai-nilai kebaikan. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan itu harus menjadi landasan perilaku. Nilai-nilai kebajikan tersebut berupa seperti keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri,
usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kita sebagai manusia pasti akan bertahan hidup dengan apa? Di sini dengan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima sini berarti kita memiliki kepedulian, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Sedangkan penguasaan adalah harga diri atau keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya adalah terakhir yaitu kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Dari 3 motivasi ini, dari 3 kebutuhan dasar manusia ini, kita sangat memerlukan semuanya. Seperti bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Itu juga dengan anak-anak ketika di sekolah. Pasti dia ingin bertahan hidup. Dia juga ingin disayang sama gurunya, sama temannya. Dia ingin juga kadang menjadi penguasa di kelas. Juga memiliki kebebasan, tidak ingin tidak ingin guru ini mengatur mereka karena mereka punya kebebasan sendiri. Dan kesenangan yang namanya di TK pasti mereka merasa belajar itu hanya tidak belajar aja, tapi mereka juga bermain, mereka memiliki kesenangan sendiri. Selanjutnya tentang 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia ini adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan motivasi ekstrinsik ada 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita sebagai guru di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu pertama ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Di sini saya mempunyai pertanyaan. Pertanyaan ini yang pertama, menurut ibu-ibu, posisi kontrol apakah aku? Kamu selalu saja salah. Menurut ibu tadi kan ada 5 nih. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Jadi kalau menurut ibu ini ya, posisi kontrol apa ini? Kamu selalu saja salah. Berarti itu seperti apa? Kamu selalu saja salah. Berarti itu lebih kemana? Penghukum atau penghukum? Ya, benar. Posisi kontrol yang pertama ini adalah kamu selalu saja merasa bersalah, kamu selalu saja salah. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Di sini konsekuensinya akan kita lakukan kalau seandainya kita melakukan perbuatan penghukum ini, kita itu pastinya akan, anak ini pastinya mungkin ya, anak ini akan merasa dendam sama kita, tidak menyukai kita, mereka juga kecewa sama kita. Jadi ini adalah posisi kontrol tadi, yang ini adalah penghukum. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu ini adalah posisi kontrol apa? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kayaknya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tadi kan sudah penghukum. Berarti kalau ini ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, berarti tadi ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, atau manajer. Iya, membuat merasa bersalah. Jadi ya ibu sangat kecewa sekali nak pada kamu.
ciri khasnya yaitu membuat rasa bersalah. Di sini suara kita itu seperti memelas ya, kayak halus tapi kayaknya sedih dan seperti lesu gitu, kayak bertanya sama anak, oh rasanya bunda sangat kecewa sih hari ini sama kamu kan gitu. Berarti itu adalah pembuat merasa bersalah. Selanjutnya posisi kontrol apakah aku di sini. Ayo bantulah demi ibu ya. Nanti ini apa? Posisi apa? Tadi menghukum sudah, pembuat merasa bersalah sudah. Ayo bantulah, namanya demi ibu, demi bunda, demi mami, kan seperti itu kan? Itu seperti apa? Ada tanda tanyanya di situ. Ayo bantulah demi ibu. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, di sini adalah posisi kita sebagai teman. Jadi posisi kontrol kita di sini sebagai teman. Di sini ciri khasnya itu adalah kita itu ramah, akrab kepada anak, dan bercanda saat kita bertanya, tidak yang marah-marah atau apa, karena kita ini sebelum tadi itu kita posisinya sebagai teman. Ya. Konsekuensinya yaitu kalau kita sebagai teman, posisi kontrol kita adalah jadi anak ini merasa senang sama kita, dia merasa akrab sama kita. Selanjutnya, posisi kontrol selanjutnya yaitu sebagai kalimatnya seperti ini. Apa yang telah kamu lakukan? Tinggal memantau dan manajer. Berarti kira-kira itu apa dia? Pemantau. Ya, dia sebagai pemantau di sini. Kenapa dia sebagai pemantau? Itu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar satu kesalahan. Jadi apa yang telah kamu lakukan tadi? Jadi kita bertanya kepada anak yang telah dia lakukan. Jadi di sini kita memantau. Jadi di sini kita menjadi posisi kontrol yang memantau. Selanjutnya ada posisi kontrol apakah aku? Pertanyaannya sekali di sini. Apa kamu menyakitinya? Apakah kamu menyakitinya? Berarti kita sebagai siapa? Manajer. Ya, kita sebagai manajer. Manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Posisi manajer ini, guru ini tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suaranya, karena kita di sini posisinya sebagai manajer. Jadi di sini sebagai manajer kalimatnya juga harus yang lebih, tidak yang kasar, tidak yang marah-marah. Jadi seperti apakah kamu menyakitinya? Jadi seperti bertanya kepada anak. Selanjutnya sini ada tadi sudah posisi kontrol, yaitu sekarang keyakinan kelas. Kesepakatan yang dilakukan bersama anak sebelumnya melakukan penerapan budaya positif, peduli lingkungan, sampah organik dan non organik. Di sini saya membuat kesepakatan bersama anak-anak tentang menerapkan budaya positif tentang peduli lingkungan. Kita menerapkan tentang sampah, membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman, dan kita juga mengenal jenis-jenis sampah. Ada sampah organik dan ada sampah non organik. Kesepakatan yang kita susun ini tidak hanya sendiri, tapi kesepakatan ini harus bersama dengan murid supaya kegiatannya juga berjalan dengan lancar. Nah, tadi ini sudah ada kesepakatan yang sudah saya buat tadi, membuang sampah pada tempatnya, membedakan jenis sampah. Nah, di sini ada dokumentasi. Saya bersama-sama murid membuat kesepakatan bersama sebelum kita melakukan penerapan budaya positif tentang peduli lingkungan di halaman sekolah. Sebelum saya melakukan penerapan itu, di sini ada segitiga restitusi namanya, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan
validasi 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 tindakan yang salah. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu adalah tahap pertama ini bertujuan untuk membantu anak mengubah dirinya dari yang sering salah menjadi sukses. Jadi di sini menstabilkan dari sini ada menstabilkan identitas tadi, yaitu tahap pertama yang bertujuan untuk membantu anak mengubah dirinya dari yang sering salah menjadi sukses. Jadi pernyataan di sini ada, yaitu bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari solusi yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Ini pernyataannya. Nanti ada contohnya. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini validasi tindakan yang salah ya adalah mengajarkan kita untuk mencoba memahami niat anak di balik tindakan tersebut. Pernyataannya di sini ada setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang terakhir yaitu ada menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah langkah kritis dalam membantu anak untuk merenungkan tindakannya serta membantu mereka memahami bagaimana tindakan tersebut dapat lebih baik dilakukan di masa yang akan datang. Pernyataannya di sini itu ada anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kesepakatan apa yang telah disepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa? Di sini ada video dokumentasi. Yang pertama ini adalah ada anak, saya sedang memvideokan anak. Tiba-tiba saya melihat mereka membuang sampah, melempar saja sembarangan, tidak dibuang ke tempat sampah. Jadi ketika saya melihatnya, saya langsung menghampirinya dan mengajaknya untuk mengobrol, bercerita bersama. Dan di sini ada dan di sini saya sedang mengajak anak berdua tadi yang membuang sampah sembarangan tadi untuk menceritakan apa sih yang telah mereka lakukan tadi. Jadi dengan penerapan segitiga restitusi ini tadi ada juga, yaitu menstabilkan identitas. Jadi saya di sini pertama saya bertanya dulu. Tadi sepertinya Bunda ini ada lihat lah kayaknya. Siapa lah ya yang tadi dibuang sampah nih? Tadi saya seperti itu. Saya menanyakan identitasnya dulu. Jadi mereka menjawab, tadi ada yang busuk Bunda sama Elvan yang buang sampah katanya. Saling melemparkan itu lah yang ya. Yang satu bilang Elvan, yang satu bilangnya Yusuf. Jadi setelah saya menanyakan identitas mereka, apa yang mereka lakukan, langsung saya bertanya tentang tindakan yang salah. Jadi tadi saya bertanya sama mereka, tadi tindakannya Elvan sama Yusuf ini benar atau salah ya? Jadi dia memberi jawaban, salah Bunda. Kalau sudah tahu salah, kenapa tidak membuang sampah itu di tempatnya?
tidak baik. Nanti bisa terjadi apa kalau seandainya Elvan sama Yusuf ini membuang sampah sembarangan? Di sekolah nanti kotor, katanya seperti itu. Nanti jadi berantakan halamannya, jadi tidak bersih, seperti itu. Jadi saya langsung menanyakan keyakinan mereka yang ketiga tadi, diskusi yang ketiga yaitu tentang keyakinan. Saya bertanya, jadi setelah Elvan sama Yusuf tadi merasa bersalah kalau kita membuang sampah tadi, jadi seharusnya yang kita lakukan ini apa? Ya, dia bilang membuang sampah itu di tempatnya. Nah, mereka bilang seperti itu. Jadi saya meyakinkan mereka kalau membuang sampah itu emang harus di tempatnya, karena kalau kita buang sembarangan pasti kelas ataupun di halaman tetap akan menjadi kotor, nanti menjadi bau. Jadi sekolah kita juga tidak bersih, sekolah kita juga jadi melihatnya tidak enak, tidak nyaman. Jadi saya meyakinkan mereka kalau yang mereka lakukan itu salah, dan saya meyakinkan mereka untuk kita harus membuang sampah itu pada tempatnya, dan kita harus menjaga kebersihan lingkungan baik di kelas maupun di halaman sekolah. Jadi setelah saya memberikan keyakinan, memberikan 3 diskusi ini, alhamdulillah begitu terakhir keyakinan ini mereka mengerti, dan insya Allah saya memberikan seperti keyakinan yang untuk kalau selanjutnya nanti tidak usah diulangi lagi, kalau bisa tidak usah diulangi lagi, buanglah sampah itu di tempatnya. Jadi tadi setelah saya melakukan segitiga diskusi, di sini ada mengapa kita harus peduli terhadap lingkungan sekolah. Karena kebersihan lingkungan sekolah itu dapat meningkatkan kesehatan dan semangat anak dalam belajar. Insya Allah anak-anak pun menjadi tidak mudah sakit, sehingga anak-anak dapat selalu masuk sekolah. Cara kita dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekolah itu dengan membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman, dan selalu pastikan untuk membuang sampah sesuai jenisnya, seperti sampah organik dan non-organik. Tangan dengan sabun air dan air mengalir adalah cara efektif untuk mencegah penyebaran kuman dan penyakit. Di sini ada saya sampaikan juga yaitu mengenai sampah. Tadi di kesepakatan kelas tadi juga saya ada menyampaikan kesepakatan bersama kepada anak-anak tentang sampah, nanti apa yang akan kita lakukan di halaman, yang akan kita praktekkan, yaitu kita akan mengenal sampah yang namanya sampah organik dan non-organik, yang mana anak-anak tidak hanya tahu untuk membuang sampah saja, tetapi anak akan belajar untuk tahu jenis-jenis sampah yang mereka ambil dan yang mereka buang. Untuk jenis sampah organik di sini adalah sampah organik yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk terurai. Contohnya di sini ada sisa buah atau sayur, ampas, teh kopi, kelapa, ada ranting pohon, ada kayu, ada daun-daun kering, kotoran hewan, bangkai hewan, dan sisa makanan. Mungkin kalau di sekolahan kayak daun-daun itu ada, kayak daun-daun, sisa-sisa dari makanan, nah itu ada. Jadi anak-anak bisa ambil dari yang ada di lingkungan sekolahnya saja. Jadi mereka juga mengenal sampah organik itu seperti apa, tapi karena di lingkungan sekolah, jadi kita ada menjelaskan tentang sampah organik yang ada di lingkungan sekolah saja. Untuk sampah yang non-organik, di sini ada, sedangkan sampah non-organik di sini adalah sampah yang sudah tidak
tidak dipakai lagi dan sulit terurai, sampah non-organik ini tertimbun tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah. Jadi contohnya di sini ada bekas kemasan plastik, ada botol, sedotan plastik, kaleng minuman, sendok, aneka elektronik, ban bekas dan karton plastik. Sama juga kalau di lingkungan sekolah mungkin kita akan ambil di sini ada kayak bekas kemasan plastik, ada botol, biasanya botol minum, ada ya botol minum, ada kemasan plastik, bekas-bekas yang mereka makan. Ini ada contoh. Sediakan tentang sampah organik dan sampah non-organik. Ada yang memegang, ada yang antusias untuk mencari sampahnya, dan mereka alhamdulillah mereka bisa melakukannya, mengambilnya dan membuangnya sesuai sama yang sudah ada temannya pegang tadi. Ada sampah organik dan sampah non-organik. Jadi sebelum mereka melakukan mengambil sampah ini, mereka kan sudah menjelaskan dulu tadi tentang sampahnya yang organik dan yang organik. Ada sampah yang non-organik dan sampah yang organik. Nah, di sini juga ada dokumentasi anak-anak yang sedang melakukan kegiatan buang sampah, buang tanaman. Ada yang menyiram tanaman, buang sampah, ada yang membuang rumput-rumput di dalam bendungan. Dokumentasi juga ini tadi anak-anak dijelaskan dulu lebih dahulu tadi sebelum mereka mau praktek langsung. Jadi dengan tadi dijelaskan tentang sampah dengan cara membuang sampah, anak-anak juga alhamdulillah jadi begitu mengerti, begitu paham kalau bisa harus menjaga kebersihan. Mengapa kita harus menjaga kebersihan, yaitu karena biar supaya kita menjadi aman, menjadi bersih dan tidak kotor, dan kita pun bisa insya Allah terhindar dari penyakit. Jadi di sini saya mempunyai kesimpulan. Tapi sebelum itu tadi boleh kira-kira tadi ibu-ibu sudah masih ingat tidak tentang posisi kontrol kita sebagai guru apa-apa saja? Jadi manajer, penghukum, teman, pemantau. Jadi tadi kalau kita sebagai penghukum, kita ini boleh nggak ya sebagai guru menjadi penghukum? Tidak, tidak boleh menjadi penghukum. Nanti gimana lah
menjadi penghukum untuk anak. Anak ini akan apa tadi? Dia akan kecewa sama kita, dia akan marah sama kita, mungkin dia akan membenci kita gitu ya kalau kita marah sama mereka dengan ngomong bohong seperti itu. Nah, jadi kita sebagai guru kalau bisa kita menghindari yang namanya posisi kontrol pengguru. Kalau ini menurut saya ya, kalau posisi kontrol teman ini alhamdulillah kita lakukan ya kalau posisi sebagai teman, karena kita anak-anak senang kalau kita ini bisa memposisikan diri kita sebagai teman mereka. Jadi tidak hanya menganggap kita ini adalah guru mereka saja yang mengajar mereka, tapi kita juga bisa menjadi orang tua yang kedua di sekolah, selain orang tua mereka yang ada di rumah. Kita bisa menjadi teman, sahabat mereka. Jadi ketika mereka ingin mengutarakan ide atau menyampaikan apapun, mereka tidak takut sama kita, karena kita merasa diri kita, teman ini menjadikan dia ini menjadikan kita ini sebagai teman. Untuk selanjutnya tadi pembuat merasa bersalah. Boleh tidak ya kita sebagai guru melakukan seperti itu? Buat merasa bersalah. Jadi tadi kayak kita menyalahkan mereka ya. Kalau misalnya nih ada yang ngambil kue temannya lah ya, kayak kita ngambil kue temannya yang dia tapi teman yang satunya lagi ini bilang kalau dia tuh ngambil kue dia, tapi sebenarnya tadi maksud dia ingin minta yang berbagi gitu kan. Tapi tuh kita nih yang tadi mendengarkan yang anak yang tadi misalnya ibunda kalau ini nih si misalkan yang ambillah si Rini ya bu ya, Rini ini tadi mau ngambil kue saya gitu kan, misalnya seperti itu. Tapi rupanya sebenarnya tidak seperti itu, tapi kita ini karena tidak mendengarkan penjelasan teman yang satunya lagi, jadi kita nih seolah-olah guru jadi menyalahkan. Jadi seharusnya kita ini sama-sama bertanya sama kedua anak ini, jadi tidak ada yang namanya kita menyalahkan mereka. Jadi kita sama-sama yang saling, mereka pun kita tidak menyalahkan, tapi membuat mereka merasa kalau bisa sih tidak berbagi, bilang dulu. Tapi sebenarnya mungkin anak ini sudah bilang, cuma mungkin temannya tadi tidak mau berbagi, tidak mau berbagi dan seperti itu. Kita memberikan mereka untuk minta maaf lah gitu. Selanjutnya sebagai pemantau. Tadi sebagai pemantau seperti apa yang ibu tadi ya? Kita ini pemantau. Pemantau itu kita memantau itu berarti kita adalah seorang pemantau akan mengandalkan perhitungan atau catatan dari yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Ciri khasnya itu memantau yaitu kita bersuara datar, seperti misalnya ini Bu Guru nih, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kasih Adi seperti itu. Itu adalah kita memantau perbuatan atau perilaku si anak. Jadi dengan memantau ini kita itu memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Untuk manajer kita sebagai guru, apakah boleh menjadi manajer? Harus menjadi manajer. Kita sebagai guru ini harus menjadi manajer, karena di sini manajer itu adalah mempersilahkan murid bertanggung jawab dengan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seperti apa yang kita yakini, itu pertanyaannya apakah kamu meyakininya, mungkin seperti itu. Jadi mungkin untuk posisi kontrol ini yang untuk kita hindari, kalau bisa kita hindari adalah sebagai penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah.
budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Jadi di sekolah kita sudah pasti akan kita terapkan yang namanya budaya positif. Setiap sekolah pasti ada budaya positif. Budaya positif tidak hanya tadi yang berhubungan saja, kayak kita menyambut anak bersalaman dengan kita, itu juga sudah termasuk budaya positif. Budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Sebelum saya tutup, kita melakukan refleksi dulu. Di sini ada pertanyaan, boleh ada yang ingin maju untuk menyampaikan juga boleh. Bagaimana perasaan Bapak Ibu atas materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini? Boleh ada yang mau menyampaikan? Mau menyampaikan. Menambah wawasan dan menambah ilmu lagi apa yang harus kita lakukan sebagai guru, karena sebagai pendidik ada usaha ini kan memang harus lebih banyak mengetahui apa yang harus dilakukan kepada anak, lebih membuat emosi seperti itu. Terima kasih ya Ibu Gigis. Terima kasih, Madam. Selanjutnya yaitu apa tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkan keyakinan kelas dan juga restitusi. Tantangannya mungkin di kelas masing-masing kan pasti sedang membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dan juga untuk segitiga restitusi sebenarnya ya, kita ini sudah sebagai guru sudah melakukannya, cuma belum tahu, maksudnya belum tahu apa sih poin-poinnya yang harus kita lakukan dulu. Kalau segitiga restitusi ini kan kita mempunyai 3 poin tadi. Yang pertama identitas dulu yang kita tanyakan, setelah itu tindakan mereka yang salah yang kita tanyakan, sudah itu kita memberikan keyakinan kepada mereka. Jadi seperti sebenarnya kita juga sudah melakukan yang namanya keyakinan kelas dan segitiga restitusi ini. Mungkin tantangannya ya mungkin ada ibu dari kelompok mana yang mau menyampaikan tantangannya? Ada daerah? Umi Urba? Kalau menurut saya sendiri ya, di kelas saya tantangan yang saya hadapi yaitu anak-anak ini ada yang tidak mau mengikuti, ada yang tidak mengikuti. Udah kita buat nih keyakinan kelasnya ya, ini juga anak-anak ya, pasti kadang udah kita buat nih, masih aja misalnya nih kita buat nih, nanti kalau belajar kalau sudah jelaskan tidak boleh ada yang ngomong, baru saja berapa menit ya, berapa detik aja, baru aja berapa detik kita bilang seperti itu, udah gitulah ya, udah mereka tuh ada yang asik sendiri, yang ngomong sendiri, ya mungkin tantangannya tuh agak lebih mengulang-ulang terus gitu, kita terus menyampaikan, tidak hanya sekali aja. Nah, kalau untuk segitiga restitusi juga kita juga sudah membuat keyakinan, membuat mereka membuat validasi tentang kesalahan mereka, tapi kita kembali lagi ke anak-anak yang umur segini, pastikan mereka juga tidak begitu terlalu cepat paham, beda dengan anak yang SD, SMP dan SMA. Selanjutnya di sini apa harapan Ibu dari hasil kegiatan diseminasi saya pada hari ini? Boleh Bunda Tiara boleh menyampaikan? Ya, Buya saja menyampaikan. Terima kasih harapannya. Semoga dengan ada
kasih ya, dan terima kasih kepada guru semuanya yang sudah meluangkan waktunya dan sudah bisa mendengarkan pemaparan yang sudah saya sampaikan tentang budaya positif di TKIT Surabaya ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan insya Allah bisa kita terapkan di sekolah dan di kelas kita. Cukup sampai di sini pemaparan saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan pemaparan dari Ibu Istiqomah. Selanjutnya itu duduk. Dengan saya menyampaikan sebuah pantun. Badan tubuh banyak lemak. Lebaran bertumat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga acara kita membawa manfaat. Amin. Demikian acara hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu guru sekalian telah menyampaikan waktunya. Mari kita sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika. Saya MC untuk ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.